Oke, sekarang saya akan beri contoh bagaimana caranya menghitung single index model menggunakan model dari Elton Gruber maupun menggunakan model dari Buddy Marcus. Dan nanti kita juga akan mencoba menghitung yang namanya abnormal return atau indikator dari reaksi pasar. Jadi yang pertama harus kalian siapkan adalah data harga dari masing-masing saham yang kita amati. Di sini saya punya 2 saham ya. Nanti kalian bisa memilih lebih dari 2 atau 3 atau 4 terserah. Ya, yang penting ada data harga sahamnya dulu. Ini ada harga saham A, ada harga saham B. Ini saham yang tidak mengacu apa-apa ya, ini random aja saya buat angkanya. Kemudian kita juga butuh nanti harga dari indeks, saya ambilkan dari IHSG untuk mewakili return pasar nanti. Dan saya pakai atau nanti kita juga butuh return dari risk free asset untuk menghitung model Buddy Marcus excess return. Ini saya ambilkan dari 7 days reverse repo rate 4,5%. Saya anggap nilainya sama terus. Nah, nanti untuk kebutuhan yang di dunia nyatanya kita harus sesuaikan ya. Jadi nggak boleh dipukul rata bahwa ini akan sama semua. Gitu. Harus kita cek apakah ada perubahan di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hitung return-nya. Kita hitung return dari masing-masing aset. Nah itu ketemu return dari A, return B maupun return IHSG. Gini kan? Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita hitung dulu yang ini. 1, sorry ini kepencet return A. Kita hitung dulu A dengan IHSG. Kita tinggal masuk ke Excel, data analysis, regresi. Kita masukkan Y-nya. Sini. Y-nya adalah return aset A. X-nya adalah return IHSG. Kita oke. Nah, ini adalah betanya. Ini datanya random ya. Ini karena saya angkanya kan angka sembarangan ya. Ini ketemu betanya. Ini. Kemudian saya tulis di sini. SIM. RA sama dengan bagi berapa angkanya, ini angkanya jelek banget. Apa? Simulasi. Sama dengan alfanya ini alfa ini A, ini B-nya ya. Ini alfa, beta untuk RA. RB sekarang. Sama, tinggal kita regreskan RB dengan IHSG. Kita tinggal ganti dependennya aja. Temu.
Nah, ini menggunakan ini menggunakan model Elton-Gruber, yaitu return. Nah, tahu persamaannya adalah persamaan lengkapnya ya, RA sama dengan minus 0,00118 plus 2, bla 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 return ISG dan seterusnya. Gitu ya, ini udah ketemu. Yang RA betanya positif, yang RB betanya negatif. Berarti hubungannya berkebalikan dengan IHSG si RB ini. Nah, ini kalau mau dibuat portofolio, kalau kita punya dua saham yang betanya berkebalikan itu udah cukup bagus ya. Yang satu positif terhadap IHSG, yang satu negatif terhadap IHSG. Itu cukup bisa menurunkan resiko. Kemudian kita hitung untuk excess return. Caranya kita hitung excess return A maupun B dulu. Excess return-nya A maupun B. Excess return A dan B itu ingat diperoleh dari return A dikurangi return risk free asset, return B dikurangi return dari yang ini salah, return B dikurangi return dari risk free asset, satu lagi RHSG diperoleh dari return ISG dikurangi return dari risk free asset. Bener ya, saya cek dulu ini dengan ini. Ya. Kemudian sama, tinggal kita regress aja. Variabel independennya adalah RA. Variabel dependent ya. Variabel independennya adalah ISG. Kita regress, ketemu hasilnya. Kemudian yang excess return B. Untuk memastikan ya, kok kayaknya ragu sih. Nah, RA kok hasilnya jauh banget. Oh, kan salah ya, tadi salah, maaf. Maaf, salah. Tadi salah meregress kan. Ini ketemunya ini ketemunya di sini. Tadi salah memasukkan data regresinya, variabel independennya salah. Ini yang benar. Nggak ada yang signifikan ya. Ya karena datanya ngarang. Tapi setidaknya bisa kita lihat bahwa RA atau beta A menggunakan return maupun excess return itu nilainya hampir sama. Ya, atau bahkan sama ini. Ya kan? Beta B juga sama. Minus 0,32866 dan ini menggunakan excess return minus 0,32866. Ya. Nah ini cara menghitung beta. Cara menghitung beta gampang. Ya benar, cara menghitung beta menggunakan single index model. Berikutnya cara menghitung abnormal return.
Ya, abnormal return. Abnormal return itu diperoleh dari, ingat, return aktual dikurangi expected return. Ya. Jadi di sini saya cari dulu, saya buat dulu expected return A. Expected return A. Expected return A diperolehnya dari mana? Saya masukkan di model yang model regresi udah jadi. Misal saya ambil dari sini. Ya. Berarti saya masukkan alfanya ini, ya kan? Saya kunci alfanya plus beta, saya kunci juga, dikali RA. Sama dengan. Ya. Nah, ini expected return A, ini return A. Beda ya. Expected return A dan return A, beda. Ini adalah return aktual yang sebenarnya terjadi, ini adalah return yang diramalkan menggunakan model. Tinggal kita drag ke bawah. Semuanya sama. Cara mencarinya sama semuanya. Kemudian ARA berarti selisih antara return aktual dikurangi return expected. Nah, ini. Itu abnormal return A. Kemudian kita hitung abnormal return B. Kita cari dulu expected return B, ARB. Expected return B berarti kita masukkan alfanya, kita kunci alfanya, tambah beta B, kita kunci betanya, dikali sorry ini salah ya, saya baru sadar ada kesalahan. Ini bukan dikalikan return A ya, atau return B ya, ini dikalikan dengan return ISG. Maaf, salah. Gak apa-apa, manusia tempatnya salah dan dosa. Ini juga. Ini bukan C3, tapi G3. Kenapa dikalikan IHSG? Karena kan model SIM-nya kan R, I sama dengan alpha plus beta R IHSG. Jadi setelah ketemu alpha dan betanya, ya harus kita kalikan dengan IHSG. Ya. Kemudian setelah ketemu expected return B, abnormal return B selisih antara return B dengan expected return B. Nah, gitu ya. Gini caranya. Nanti silahkan dibuat untuk melanjutkan tugas yang ini tadi, mencari beta, silahkan dicari sampai ketemu expected return dari, expected return, kemudian abnormal return dari semua saham yang kalian pilih. Ya, Pak, bisa nggak yang return market dibikin expected return dan abnormal return? Bisa juga. Kan tinggal sama datanya. Ya, datanya nanti tinggal dimasukkan. Begitu saja ya, saya akhiri. Terima kasih.